kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya di rumah masing-masing. Oke, minggu ketiga ini sesuai dengan janji aku. Kali ini aku mau ngumpulin para pasukan kelas 6 sekolah dasar. Yuk kumpul-kumpul semua yang punya saudara, yang punya anak, adik, atau siapapun itu yang lagi ada di kelas 6. Yuk kumpul dan merapat. Karena apa? Karena aku kali ini akan membahas soal matematika UAS kelas 6. Namun sebelum itu, yuk dong biar aku tambah semangat bikin konten setiap minggunya buat teman-teman semua. Kita sharing bareng-bareng. Jangan lupa seperti biasa, klik subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, semua udah kumpul para sahabat cili aku. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan membahas soal matematika UAS 2022. Hap, 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 hap. Langsung saja. Yuk, kita mulai. Langsung saja kita akan mengerjakan soal yang pertama. Dikatakan ada sebuah kubus dengan sisi 40 cm. Maka berapakah volumenya? Langsung saja kita masuk ke rumus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke. Maka bisa langsung kita masukkan saja. Sisinya 40 kali 40 kali 40. Cara mengalihkan ketika teman-teman menemui ada 0, 0, 0, ada faktor 0, maka teman-teman bisa menyimpan dulu nolnya. Diingat-ingat bahwa nolnya ada 1, 2, 3, simpan dulu. Sisa 4 kali 4 sama dengan 16, 16 kali 4 sama dengan 64. Oke, lalu nolnya baru dimasukkan. 1, 2, 3. Warga sentimeter kubik. Maka inilah jawabannya untuk nomor 1. Oke, masuk pada soal nomor 2. Dikatakan bahwa ada sebuah kain kita ibaratkan seperti ini dengan panjang 2 meter dan 1,8 meter. Kain ini akan digunakan untuk membungkus kubus-kubus kecil. Oke, kubus-kubus kecil dengan ukuran sisinya adalah 20 cm. Maka berapakah jumlah kubus yang bisa dibungkus dengan kain ini? Nah, langkah pertama jika ada soal seperti ini adalah teman-teman bisa mencari luas dari kain tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah mencari luas. Karena bentuknya persegi panjang, maka rumusnya apa teman-teman? Panjang kali lebar, oke? Nah, yuk kita masukkan bareng-bareng yuk. Luas sama dengan panjangnya 2 kali 1,8. Maka luas dari kain tersebut adalah 3,6 meter persegi. Sampai sini paham? Lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ceritanya kain dengan luas 3,6 meter persegi ini teman-teman akan digunakan untuk membungkus. Nah, ada kata apa di sini? Kata kuncinya ada membungkus. Ingat-ingat teman-teman, kalau ada kata membungkus, langsung masuk ke rumus luas permukaan. Oke, kenapa seperti itu? Karena bayangin aja, ada sebuah kubus yang akan dibungkus, maka bagian manakah yang akan tersentuh oleh kain? Pasti kan permukaannya kan? 6 sisi kubus itu kan. Nah, oleh karena itu ketika ada soal yang mengatakan membungkus, maka teman-teman bisa langsung berpikir, oh dibungkus ya, berarti aku akan ada hubungannya dengan luas permukaan. Oke, luas permukaannya siapa kak? Luas
permukaan dari yang dibungkus tentunya. Siapa dia? Si kubus. Yuk kita hitung. Rumusnya apa luas permukaan? Rumusnya adalah 6 kali sisi kuadrat. Oke. Ini yang perlu kita pahami juga. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. 6 kali sisinya berapa? Sisi kuadrat berarti 20 kali 20 ya. Oke. 0 kita simpan dulu teman-teman. 0-nya ada 2, simpan dulu. Tinggal 6 kali 2, 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 0-nya langsung dimasukkan. Ada 1, 2. 1, 2. Satuannya jangan lupa sentimeter persegi. Sampai sini paham? Nah, lalu apa yang dilakukan? Selanjutnya yang ketiga adalah dengan cara membagi luas kain tadi dibagi dengan luas permukaan kubus. Namun ada apa? Di sini masih ada yang belum sama gitu. Apa itu satuannya gitu? Satunya meter persegi, sedangkan satunya adalah sentimeter persegi. Maka kita harus menyamakan dulu supaya bisa dibagi. Yuk kita bareng-bareng kita ganti dulu ini luas kainnya ke meter persegi dari meter persegi ke sentimeter persegi ya. Oke. Meter persegi ke sentimeter persegi. Kira-kira turun berapa? Kalau misalkan di tangga ukuran itu turun sebanyak 2. Karena dia persegi maka 0-nya bertambah 4, maka dia berubah menjadi 1, 2, 3, 4 cm persegi. Oke. Dari meter persegi ke sentimeter persegi. Oke, langsung saja. Maka yuk 36.000 per 2.400. Maka bisa kita coret-coret. Di bawah ada 20, kita coret 2, yang atas kita coret 2. 360 dibagi 24, maka hasilnya sama dengan 15 buah. Nah, maka inilah hasilnya teman-teman. Jawaban dari nomor 2. Oke, soal nomor 3 dikatakan Pak Bambang mempunyai sebuah kolam nih teman-teman. Nah, dengan ukuran 8 kali 10 meter dengan ketinggian 150 cm. Jadi apapun tipsnya dalam matematika itu, apapun soal ceritanya itu, maka ubahlah ke dalam cerita tersebut ke dalam sebuah gambar, terus kemudian diketahui, ditanya gitu. Artinya agar kita itu tahu nih teman-teman, maksud dari soal ini tuh apa sih dan apa yang kita punya gitu. Oke, jadi dari soal cerita itu bisa dijabarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, terus kemudian juga diketahui bahwa debit air untuk mengisi kolam tersebut adalah sebesar 400 liter per menit. Maka yang ditanyakan, berapa sih waktu yang digunakan untuk mengisi full kolam tersebut? Oke. Langkah pertama, kalau ada soal debit ya kan, maka kita harus mencari volume ketika full gitu dari kolam tersebut. Yuk kita cari volume dari kolam tersebut. Karena berbentuk balok, maka apa rumusnya? Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya kita masukkan 10 kali 8 kali tingginya. Tingginya hati-hati dia masih cm. Kita harus mengubahnya ke meter. Dari cm diubah ke meter, naik 2 kali, ya kan? Berarti dibagi 100. Ini sama dengan berapa kalau diubah ke meter? Menjadi 1,5 meter. Oke, maka tingginya tinggal kita masukkan. Dan hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya jika dikalikan maka 120 meter kubik. Oke, paham sampai sini? Volume sudah kita dapatkan, sudah kita pegang. Lalu coba kita cari faktor apa lagi yang kita punya, yaitu nih
ada debit. Nah, kalau sudah ketemu volume, kemudian debit diketahui, kita kembali ke rumus. Rumus debit itu apa sih? Rumus debit adalah volume dibagi waktu. Oke. Nah, tinggal dimasukkan. Debitnya 400 liter. Volumenya, ternyata hati-hati, ini liter, ini masih meter kubik, maka kita perlu mengubahnya ke liter. Oke, yuk kita ubah ini volume yang pertama 120 meter kubik, kita ubah ke liter. Liter itu juga sama dengan desimeter kubik. Yuk, meter ke desimeter kubik turun berapa? Turun 1, berarti kita tambahi 1000 karena dia kubik ya, pangkat 3, maka nolnya ditambah 3. 120.000 desimeter kubik atau liter, sama ya, desimeter kubik dengan liter itu sama. Oke, yuk kita masukkan teman-teman, 120.000 per T. Maka T-nya lari ke sini. Tiung. T sama dengan bertukar dengan ini 120.000 per 400. Yuk kita coret-coret nolnya. Di bawah ada 2 coret, di atas maka juga wajib dicoret 2. Sisa 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nolnya tinggal 2. 300 menit, ya kan? Oke, 300 menit. Kemudian yang ditanyakan di ABC-nya ternyata jam. Yuk kita ubah ke jam. Maka 300 dibagi 60, coret, 30 dibagi 6 sama dengan 5 jam. Tara, ini hasilnya nomor 3. Masuk ke soal nomor 4. Jadi dikatakan bahwa ada penampung air yang alasnya berbentuk lingkaran. Berarti tabung ya teman-teman. Nah, dengan tinggi ada 2 meter kita tulis. Kemudian dia diketahui bahwa alasnya ini kelilingnya adalah 628 cm. Maka pertanyaannya berapakah volume? Nah, kalau diketahui seperti ini teman-teman, ada yang kita ketahui bahwa ini ada tinggi dari tabung dan keliling dari alasnya. Nah, maka kita berjalan dari sini keliling. Jadi kalau ada keliling diketahui, luas diketahui, maka pasti kita akan butuh kembali ke rumus keliling itu sendiri. Yuk. Rumus keliling, rumusnya 2 kali pi kali R. Yuk, langsung kita masukkan saja. Kelilingnya dikatakan 628. Tulis aja, ikutin apa kata rumusnya. Sama dengan 2 kali pi. Kira-kira pakai berapa? Kita pakai 3,14 aja ya. Kali R. Maka 628 sama dengan 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 kali R. Oke, R-nya menjadi 628 per 6,28. Maka hasilnya adalah 100, ya kan? Karena di sini ada koma 2, maka pasti hasilnya 100 cm. Ini adalah jari-jari dari lingkaran. Kita selanjutnya masuk ke volume. Volume dari tabung ya tentunya. Rumusnya apa? Rumus dari tabung adalah luas alas kali tinggi. Nah, kemudian bisa dijabarkan karena karena alasnya berbentuk lingkaran, maka berarti adalah rumus luas lingkaran. Apa itu? Pi kali R kali R. Oke? Kali tinggi tabung. Selanjutnya, pi-nya pakai berapa? 3,14 kali jari-jari dari lingkaran. Nah, tadi kita udah ketemu jari-jarinya adalah 100 cm, tapi hati-hati, kita harus menyamakan
satuannya dulu. Ketika tingginya meter, oke, kita ikut ke meter. Sentimeter ke meter, naik 2, maka nolnya juga hilang 2 ya. Jadi 1 kali 1 meter, maksudnya kali 1 meter kali 1 meter kali tingginya 2. Oke, tinggal kita hitung 3,14 kali 1 kali 1 kali 2, maka hasilnya adalah 6,28 meter kubik. Ternyata di ABC ternyata kita diminta mengubahnya ke liter, yang tidak lain adalah desimeter kubik. Yuk kita ubah ke desimeter kubik, teman-teman. Meter ke desimeter kubik itu turun 1, yang artinya karena dia kubik maka turunnya 1000 ya kan, dikali 1000 maka 6280 desimeter kubik atau 6280 liter. Inilah jawaban dari nomor 4. Teman-teman, misalkan tadi bingungnya di mana nih? Biasanya banyak yang bingungnya tuh di sini nih, merubah satuan gitu kan. Oke, kakak akan bahas sedikit ya. Misalkan ini tadi 6,28 meter kubik mau diubah ke desimeter kubik. Nah, pada tangga ukuran itu meter kubik ke desimeter kubik itu turun atau naik? Jawabannya adalah turun. Turun berapa? Turun satu langkah ya kan? 1 langkah. Jadi misalkan dari ini, nah di sini ada meter kubik dan di sini ada desimeter kubik. Ini ada sentimeter kubik. Nah, dari meter kubik ke desimeter kubik turun berapa? Oh, turun 1. Tapi karena dia pangkat 3, maka jika dia turun ke bawah maka dikali nolnya 3 karena dia pangkat 3. Yuk langsung saja ini dikali 1000 untuk menghasilkan desimeter kubik. Nah, ngitungnya gimana? Oke, caranya adalah dengan menggeser koma, teman-teman. 6,28. Nah, karena dikali 1000, maka aturannya adalah jika dikali, maka komanya bergeser semakin ke kanan. Sebanyak berapa nolnya? Ada 3. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, satu lagi 3. Oke, yang pertama sudah terisi, yang kedua sudah terisi, yang ketiga tinggal tambahin 0. Makanya ini kenapa hasilnya menjadi 6280 desimeter kubik. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada nomor 5 ya teman-teman. Di situ dikatakan Pak Eko akan membuat sebuah topi ulang tahun dengan bentuk kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Lalu kita diminta untuk mencari berapakah luas kain yang dibutuhkan oleh Pak Eko untuk membuat topi ulang tahun. Maka pada soal ini kita akan mencari luas selimut dari kerucut. Nah, jadi kerucut itu kan terdiri dari 2, ya. Luas permukaan kerucut, di sini teman-teman harus paham dulu. Luas permukaan kerucut itu terdiri dari apa, teman-teman? Dari luas alas yang berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut. Alasnya yang ini, yang lingkaran ini, dan selimutnya yang ini. Nah, oke, selimutnya yang ini, yang mengitari dan membentuk kerucut itu. Nah, namun pada soal ini kita diminta untuk mencari luas kain yang digunakan untuk topi. Nah, kalau topi kira-kira yang lingkaran ini apakah perlu kita hitung? Pertanyaannya, jawabannya adalah no, tidak. Jadi yang kita butuhkan hanya mencari luas selimut karena kita kan membutuhkan topi yang bawahnya lubang. Betul? Maka kita hanya akan mencari luas selimut. Maka kita masuk pada rumus luas selimut sama dengan
Pi kali R kali S. Nah, di sini tentu teman-teman sudah tidak asing. Pi, R, jari-jari, S-nya itu apa? S ini adalah garis lukis. Nah, kita mencari garis lukis dari mana gitu ya. Maka coba kita lihat gambar ini teman-teman. Nah, dari gambar ini kakak akan memotong sebagian dari garis lukis tuh ini nih. Kita fokusnya akan mencari ini. Bagaimana kira-kira mencari sisi yang sebelah sini, garis lukis sebelah sini? Maka kakak akan memotong kerucut ini menjadi bentuk segitiga siku-siku. Di mana ini adalah 24. Dari sini ya. Kita pindahkan ke sini, bisa membayangkan. Kemudian ketika ini dipotong, set, maka besarnya ini berapa? 7. Oke? Karena diameternya 14, maka jika kakak potong menjadi gambar seperti ini, menjadi separuhnya, yaitu jari-jarinya ya, jari-jari dari lingkaran. Maka ini yang kita cari. Oke, ini menggunakan Pitagoras, dimana untuk mencari S, rumusnya adalah S kuadrat. Oke, kita masuk ke Pitagoras. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Oke, ini cara mencari dengan rumus Pitagoras. S kuadrat 24 kuadrat sama dengan 576 ditambah 7 kuadrat sama dengan 49 sama dengan 625. Sampai sini paham? Oke, kita harus menghilangkan kuadratnya dengan apa teman-teman? Untuk menghilangkan kuadrat agar dia hanya berbentuk S, maka kita perlu untuk mengakarnya. 625 diakar. Berapa akar dari 625? Jawabannya adalah 25 cm. Maka inilah besar dari garis lukis atau S. Maka kita tinggal mencari. Maka luas dari selimut Pi kali R kali S sama dengan, karena jari-jarinya 7, maka kita menggunakan Pi 22/7 kali 7 kali S-nya 25. Tinggal coret-coret. Habis 22 dikali 25 sama dengan 550 cm persegi. Soal nomor 6, ada seorang ibu yang memiliki satu buah semangka. Kemudian dia membelahnya menjadi 2 bagian yang sama. Seperti ini ya kira-kira. Ada 2 bagian semangka yang sama. Semangka tersebut memiliki diameter 28 cm, maka berapakah luas permukaan bagian milik ibu saja? Nah, maka kita mencari luas permukaan dari setengah bola. Nah, lalu pakai rumus apa teman-teman? Luas permukaan setengah bola ini terdiri dari apa teman-teman? Coba kita lihat ini bagian dari setengah bola ini. Luas permukaan setengah bola itu mari kita lihat ke gambar ini dulu. Ini adalah setengah bola. Bagaimanakah mencari luas permukaannya? Maka luas permukaan setengah bola terdiri dari luas setengah bola ini, bagian yang melengkung ini, ditambah luas dari lingkaran. Lingkaran yang ini maksudnya. Jadi, caranya adalah dengan nih. Kita tuliskan setengah di luar terlebih dahulu. Kemudian buka kurung.
Kita tuliskan luas permukaan bola, yaitu memiliki rumus 4 kali pi kali r kuadrat. Kita tutup kurung, ditambah luas lingkaran, pi kali r, tutup kurung. Sampai sini paham? Jadi kenapa kita kasih setengah? Karena yang kita butuhkan adalah mencari setengah semangka. Maka luas permukaan bolanya pun juga kita setengahkan. Karena kita hanya butuh setengah, tidak butuh satu utuh seperti ini. Oke, lanjut. Tinggal kita memasukkan 4 kali pi-nya 22/7 kali jari-jarinya berapa jika diameternya 28, teman-teman? Maka jari-jarinya adalah 14 atau separuhnya ya. Karena kuadrat maka 2 kali 14 kali 14. Tutup kurung ditambah. Yuk kita masuk ke lingkarannya. 22/7 kali jari-jarinya 14 dikali 14, tutup kurung. Sama dengan setengah, coret 2, oke? Tinggal 4 kali 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 2464 ditambah, yuk kita coret 14 dengan 7, ini 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 14, hasilnya adalah 616. Tinggal ini dicoret, menghasilkan 1232 ditambah 616. Hasilnya adalah 1848 cm persegi. Maka inilah luas permukaan dari semangka bagian milik ibu. Oke teman-teman, next kita masuk ke soal nomor 7. Jadi ditanyakan, manakah di bawah ini merupakan diagram untuk menyajikan data? Kecuali berarti kita mencari sesuatu yang salah gitu ya. Kalau begitu kita akan menggambar satu persatu. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang itu adalah berbentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, bentuknya seperti batang-batang. Nah, ini disebut diagram batang. Oke. Kemudian yang kedua ada diagram angka. Kita loncat dulu ke C, diagram garis. Nah, yuk kita ke diagram garis. Misalkan ada seperti ini. Nah, diagram garis. Dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Namanya saja sudah lingkaran, maka bentuknya pun lingkaran. Nah, misalkan ini 25%, ini sekian persen, ini sekian persen. Nah, jadi dari keempat ini, dari A, B, C, D tentunya sudah ketahuan ya mana yang bukan cara untuk menyajikan data. Jawabannya adalah B, yang bukan. Jadi tidak ada. Kalau misalkan bentuknya angka-angka pun, yaitu namanya tabel bukan diagram ya. Jadi misalkan seperti ini. Oke, misalkan tahun 2011 panen sebanyak 10 ton gitu ya. 2012 ada 15 ton dan seterusnya. Ini namanya tabel. Kalau misalkan yang disebut adalah diagram, maka ada diagram batang, garis, lingkaran. Sisanya itu adalah bukan. Seperti itu ya teman-teman. Masuk pada soal nomor 8, ditanyakan min dari 7 dan 8. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit bingung mungkin dengan kata-kata min gitu ya. Nah, min itu apa sih sebenarnya? Min itu adalah rata-rata. Nah, kalau misalkan kata-katanya diubah menjadi rata-rata, yang muncul mungkin teman-teman juga akan rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata itu apa sih rumusnya? Rata-rata adalah
jumlah dari data per banyaknya data. Ini ya, perlu diingat-ingat. Oke? Maka min dari 7 dan 8 berapa? Maksudnya seperti apa, Kak? Nah, jumlah dari data, maka 7 dan 8 ini tambahlah atau jumlahkanlah. 7 tambah 8 per banyaknya data. Datanya ada berapa? Kalau tadi kan ditambah tuh yang atas, 7 ditambah 8 per, nah yang bawah yang ditanyakan adalah banyaknya data, maka 1, 2 gitu. Tahu bedanya? Jadi kalau yang atas ini, yang jumlah dari data ini kita jumlahkan. Tapi kalau yang bawah sebagai penyebut adalah banyaknya data. Langsung kita hitung aja. 7, 8, 1, 2 gitu. Ada angka 7 dan angka 8. Ada 1, 2 jumlahnya. Oke, langsung 7 tambah 8, 15 per 2. Jawabannya adalah 7,5. Maka ini adalah min dari 7 dan 8. Soal nomor 9. Di sana tertulis bahwa rata-rata dari 4 siswa ternyata memunculkan angka 80. Dengan data ada nilai Abu 70, Dita mempunyai nilai 75, Dian 80, dan Bimo yang harus kita cari. Nah, lalu kita mencarinya dengan apa? Jika ada soal seperti ini teman-teman, jangan lupa untuk kembali ke rumus. Seperti angka nomor sebelumnya, kita tulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan apa tadi? Ada yang masih ingat? Jumlah data per banyak data. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan. Rata-rata tadi berapa katanya? 80. Kita tulis saja 80 sama dengan jumlah data. Nah, 4 anak ini siapa aja sih? Ternyata 4 anak itu ada Abu, Dita, Dian, dan Bimo. Nah, maka jumlah data dari siapa? Tentunya dari keempat anak ini. Nih, ada yang diketahui 70, 75, dan 80. Kita masukkan saja. 70, 75, ditambah 80, ditambah nilai Bimo. Kita tulis X. Kita ibaratkan X. Apakah boleh, Kak, diibaratkan dengan huruf lain? Boleh. Misalkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Boleh. Tapi biasanya memang jika ada sesuatu yang akan dicari di matematika biasanya diibaratkan dengan X atau Y dan seterusnya. Selanjutnya dia harus dibagi dengan banyaknya data. Nah, berapa siswa tadi jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Oke, kita bagi 4. Sampai sini paham? Nah, sudah, tinggal dioperasikan. Bagaimana cara mengoperasikannya? 4 boleh dikali dengan 80. Hasilnya adalah 320. Jadi ini ya, ini dikali sama dengan, tinggal kita jumlahkan. 70 tambah 75, 145, ditambah 80, hasilnya adalah 225 plus X. Oke, maka hasil dari X adalah, karena X-nya sebelah sini, sebelah ruas kanan, maka ininya 225 pindah ke sini. Seret, ya kan? Pindah dik. Nah, karena dia awalnya adalah bernilai positif, maka ketika ini ya, dia positif, maka ketika dia berpindah ke ruas kiri atau ruas seberangnya, maka menjadi 320 dikurangi 225. X sama dengan
Maka inilah nilai dari Bimo. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah soal nomor 10 ya teman-teman. Di situ dikatakan rata-rata dari 8 anak itu ada 78 nilainya. Kemudian jika ditambah dengan damar yang artinya 8 ditambah 1 berapa orang? Berarti 9 orang. Hasilnya menjadi 80. Jadi dari 78 rata-ratanya berubah menjadi 80 karena ada damar. Maka kira-kira berapakah nilai damar? Oke, maka kita akan berjalan dari rumus. Lagi-lagi kalau misalkan ada soal-soal mix, maka kita akan berangkat dari menulis rumus. Yuk kita tulis rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Maka pertanyaannya rata-rata mana yang dipakai? Apakah 78 atau yang 80? Jawabannya adalah yang terbaru setelah ditambah damar gitu ya. Oke, maka yang kita masukkan adalah yang 80 ya teman-teman. Sama dengan, nah jumlah datanya diambil dari mana Kak? Gitu ya. Jumlah datanya kita cukup mengalikan rata-rata yang pertama dikali banyak data yang pertama, tutup kurung, ditambah nilai damar. Kita ibaratkan dengan X per banyak data. Banyak data setelah ditambah damar menjadi berapa? 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sudah kita operasikan biasa. 80 dengan 9 kita kalikan hasilnya berapa? 0 simpan dulu. 8 kali 9. Nah, 8 kali 9. Yuk, kakak juga mau ajari teman-teman perkalian di atas 5 ya. Yuk, 8 kali 9. Gunakan 2 tangan. Kemudian 8 kali 9. 6, 7, 8. Jadi kita mulai dari 6. 6, 7, 8. 8 dikali 9. 6, 7, 8, 9. Paham sampai sini? Jadi 8 dikali 9. 8 kali 9. 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya untuk jari yang ditekuk ini, ya, maka teman-teman cukup menambahkan. Artinya 3 ditambah 4. Hasilnya berapa teman-teman? 7. Kita tulis dulu. Lanjut. Untuk yang berdiri, jari yang masih berdiri kita kalikan 2 kali 1. Jawabannya 2 kali 1, 72. Tambahin 0 yang tadi kita simpan. Oke? Sama dengan 78 kali 8 hasilnya 624 ditambah X. Nah, maka X-nya tetap di ruas kanan, bisa dituliskan X sama dengan 624-nya pindah ke ruas kiri, dioperasikan dengan 720. Nah, karena dia bernilai positif, ketika angka itu menyeberang dari ruas kanan ke ruas kiri maupun sebaliknya ya, intinya ganti ruas, pindah ruas, maka dia menjadi tanda berkebalikan. Jadi ini positif berubah menjadi negatif. Menjadi 720 min 624. Atau bisa juga ditulis gini ya, biar ngelihatnya enak. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 96. Maka inilah nilai dari si damar. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan beberapa soal matematika dari UAS 2022. Semoga 10 soal tadi cukup ya buat pemanasan kita. Tunggu nanti di minggu-minggu ketiga, bulan-bulan selanjutnya kita akan bertemu dan membahas banyak soal lagi. Oke, kalau gitu aku lepas dulu alat tempur aku.
Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau mungkin teman-teman request mau bahas ini nih Kak, materi matematika, mungkin materi lingkaran aja gitu, atau mungkin tentang Pitagoras dan lain sebagainya, boleh komen di bawah ini, tuliskan kalian pengen aku membahas soal-soal tentang apa gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari aku, semoga semuanya sehat, senang, dan bisa mendapatkan manfaat dari konten kali ini. Terima kasih teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.